Baik, teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu selektor di CSS, yaitu specificity ya. Karena di dalam deklarasi yang kita buat di CSS itu memiliki berat yang berbeda-beda yang menentukan seberapa spesifik ya elemen HTML yang kita seleksi. Jadi teman-teman silakan buka kode editornya, kemudian buka project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita buat file baru. Kita bisa beri nama specificity. Seperti ini ya. Kemudian HTML. Lalu kita buat folder HTML. Title-nya kita beri nama specificity. Kemudian dalamnya kita buat tag P seperti ini. Belajar specificity. Lalu di dalam tag head-nya kita beri style. Di sini untuk kode editor dan juga browser kita buat berdampingan saja seperti ini. Lalu kita simpan, kita buka dulu ya di browser. Oke, sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita berikan style di sini untuk tag P. Oh, di sini salah, style ya. Style seperti ini. Lalu di sini colornya kita buat merah. Oke, nggak ada yang aneh ya. Ini berubah jadi merah. Tapi lihat teman-teman, ketika misalnya tag P ini kita buat menjadi 2 seperti ini. Oke, jadi nggak ada yang aneh ya teman-teman. Ini kita berikan tag P, kemudian warnanya merah ya, sama-sama merah. Tapi misalnya ini kita bungkus di dalam sebuah nav. Seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan. Lalu cara menyeleksinya, kita berikan nav. Kemudian di dalam nav itu kan ada tag P ya. Nah, seperti ini. Kemudian colornya blue seperti ini. Nah, kira-kira apa hasilnya teman-teman? Kalau misalnya bisa ditebak, harusnya dia akan berubah menjadi biru ya. Walaupun tag P-nya di sini kita beri 2 style. Tag P yang pertama itu red, kemudian yang kedua ini ada blue. Kalau kita simpan, tuh, berubah ya teman-teman, jadi blue dia. Kenapa tidak merah? Nah, itu tadi ya, karena efek specificity. Jika dijumlah, maka berat antara style nav dan P ini lebih berat ya daripada hanya elemen P ini saja. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini ada sebuah web yang bisa digunakan untuk menghitung specificity, yaitu specificity calculator ya. Nah, di sini kita bisa menghitung. Kalau misalnya di sini kita jumlahkan ya, kita bandingkan antara styling pertama dengan yang kedua ini. Kita bisa tulis di sini. Yang pertama itu hanya P ya. P seperti ini. Nah, ini sudah ada terlihat ya nilainya. Untuk ID-nya dia tidak ada ID. Kemudian kelasnya ataupun pseudo kelasnya ya, atributnya tidak ada. Lalu yang ada hanya elemen P-nya saja, yaitu nilainya 1. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu nav dan juga P. Nah, sini terlihat ya, untuk ID-nya memang tidak ada, kemudian kelasnya juga tidak ada ya di sini ya. Kelasnya tidak ada. Kemudian elemennya dan pseudo elemen yang memang tidak ada, tapi elemennya itu ada 2 ya. Nah, makanya di sini dihitung 2. Elemennya itu adalah elemen nav dan juga elemen P. Makanya kenapa di sini dia berwarna biru,
seperti ini ya, karena lebih berat yang ini ketimbang yang hanya menggunakan satu elemen TagP ini aja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan contohkan perbandingan yang lain ya, ketika kita menggunakan kelas dan juga menggunakan ID ya. Kita beri kelas di sini. Kelasnya adalah belajar CSS. Di sini kita copy saja tag kemudian kelas seperti ini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Di sini dia lebih spesifik ya. Untuk P-nya akan menjadi merah dengan kelas belajar CSS, kemudian nav P-nya menjadi biru. Nah, akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita berikan sama-sama kelasnya misalnya ya. Kelas seperti ini. Kemudian di sini juga kita berikan kelas belajar CSS ya. Nah, akan lebih berat siapa? Teman-teman seharusnya sudah bisa menebak ya. Dia akan berubah menjadi biru seharusnya. Tuh. Jadi dia lebih berat seperti itu. Lalu kalau misalnya kita perbandingkan dengan ID ya. ID. Oh ya, sebelum itu kita berikan kalkulator dulu ya. Untuk yang ini kita berikan kelas di sini, kelasnya belajar CSS ya. Nah, di sini sudah ada kelasnya, berarti bertambah satu, berarti jumlahnya 11 ya. Lalu untuk yang ini kita ada nav, kemudian di dalamnya ada kelas belajar CSS. Nah, di sini ada atributnya. Oke, kelasnya ada satu ya, kelas belajar CSS ini. Kemudian elemennya itu ada dua. Nah, elemen nav dan juga elemen P. Nah, makanya dia 12 skor untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini ada 11. Masih berat yang kedua ini ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan ID. Ini kita hapus dulu, kita beri ID. Misalnya belajar CSS juga di sini. Ini kita ganti aja ID. Lalu di sini kita berikan contoh ID ya. ID belajar CSS. Selanjutnya di sini juga nah, tetap ya teman-teman, karena akan lebih spesifik yang ID ini. Dan dari jumlah juga kalau misalnya kita bandingkan akan jauh ya. Coba kita kalkulator. Nah, ID-nya 1, kelasnya kosong, elemennya cuma 1 ya. Kemudian kalau yang kedua itu ada P, kemudian kelasnya belajar CSS. Tuh. Jadi satu ID, kelasnya kosong, tapi elemennya ada 2, tetap menang ya. 102 lawan 101. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya dalam membuat website, kadang teman-teman tuh kayak udah di styling, tapi kenapa tidak berfungsi gitu ya. Misalnya font size-nya 12, kenapa tidak bisa dimanipulasi menjadi 12 px misalnya ya. Teman-teman silakan cek lagi spesifisitinya atau gunakan website ini ya untuk menghitung spesifisitinya. Semakin spesifik maka akan semakin berat nantinya. Boleh juga misalnya teman-teman di sini bisa kasih kelas juga ya. Kelas specificity misalnya. Di sini juga bisa kita berikan seperti ini. Misalnya di sini lagi ada kelas seperti ini.
Seperti ini juga bisa ya. Kita lihat hasilnya, sama saja biru seperti ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman, semoga paham dengan materi ini. Silahkan berkomentar jika ada yang mau ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya.